Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Khairul Faizin selaku fasilitator guru penggerak angkatan ke-9 kelas 10 Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Irwan Fauzi selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Kali ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Rizka Maria Ulfa. Selamat pagi Bu Rizka. Pagi Bu Novita. Bagaimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Novita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu, luar biasa, masih tetap semangat ya. Iya Bu Novita. Oke, baiklah Ibu, kali ini kita akan melakukan rangkaian dari coaching supervisi akademik pada tahap awal, yaitu pra-observasi. Jadi di sini nanti saya ingin menanyakan sejauh mana kesiapan Ibu untuk melakukan observasi besok ya, kalau tidak salah ya. Iya. Di kelas 11-4 Kelas ya. 4. Oke. Baiklah, yang pertama Ibu, apa saja persiapan yang dilakukan Bu Rizka ini untuk persiapan observasi besok? Yang saya siapkan Bu Novita itu RPP saya siapkan itu mengenai pembelajaran diferensiasi sama KSE. Saya kombinasikan dua hal itu di RPP saya. Kemudian juga saya menyediakan produk, ya kan, produk yang saya tambahkan di pembelajaran besok itu ada gambar-gambar seperti itu, kemudian ada LKPD seperti itu Bu Novita. Jadi biar murid-murid itu juga kaya akan literasinya juga, kemudian juga mudah untuk mengakses sumbernya juga seperti itu. Gitu. Jadi dari segi medianya sudah begitu prepare-nya begitu ya Bu ya. Kemudian dari kegiatan yang akan kita lakukan nanti, seperti yang sudah jenengan tadi katakan bahwasanya akan menyediakan berbagai gambar, kemudian media, itu sudah mengakomodir untuk semua tipe gaya belajar begitu gitu. Sesuai yang dikatakan tadi diferensiasi tadi ya. Iya, sudah belum, tetapi tadi kurang satu lagi Bu Novita. Jadi selain gambar itu saya juga menyediakan video seperti itu Bu Novita. Ya, video. Oh iya. Kemudian Bu, untuk tema yang akan diambil pada waktu observasi besok ini? Temanya tentang proklamasi. Tentang Iya, proklamasi. jadi saya ambil peristiwa sekitar proklamasi Bu Novita. Peristiwa sekitar proklamasi ya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya dari tema tersebut di sejarah Indonesia ini apa ya Bu? Tujuannya itu anak-anak bisa memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian juga bisa mengetahui perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan di masa lalu, kemudian juga menghadirkan semangat perjuangan kemerdekaan di masa kini seperti itu. Menghadirkan semangat perjuangan tadi ya, luar biasa sekali. Ingin dihadirkan untuk mereka tetap terus semangat seperti pahlawan-pahlawan pada masa yang lalu gitu ya Bu. Iya. Kemudian Ibu, untuk bisa dapat menghadirkan dan mencapai tujuan pembelajaran itu tadi, strategi apa yang Ibu gunakan untuk observasi besok? Strategi yang saya gunakan yang pertama yaitu saya juga persepsinya. Jadi anak-anak sudah terlebih dahulu sudah saya bagi kelompoknya dari beberapa bagian, beberapa kelompok itu sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Jadi meliputi kinestetik, ya kan, siswa yang saya kelompokkan kinestetik, kemudian audiovisual sama visual, kemudian juga anak-anak itu saya sudah bagi-bagi, kemudian saya dibagi, kemudian mungkin nanti mereka presentasikan begitu. Kalau presentasikan nanti sesuai LKPD-nya Bu Novita. Jadi nanti saya mempunyai 3 skenario. Yang pertama nanti mereka itu saya akan gambar dulu. Jadi ada gambar yang memang mereka selalu menemui gambar itu. Jadi peristiwa itu di setiap proklamasi kemerdekaan yaitu di 17 Agustus seperti itu. Kemudian ada video proklamasi seperti Bu Novita. Jadi nanti anak-anak itu biar nggak bosen atau stres ketika pembelajaran. Jadi kan sejarah itu kan menonton seperti itu Bu Novita. Jadi biar mereka itu kok ini aja seperti itu. Karena di 3 skenario di ketika inti ini nanti biar anak-anak itu nggak bosen seperti itu. Jadi saya pilih-pilih nanti juga ada pembelajaran diferensiasi itu ada yang produk, konten sama prosesnya juga. Jadi gitu ya. Jadi di situ nanti biar mereka itu paham tentang
bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian disesuaikan dengan kemampuan siswa. Oke, luar biasa sekali. Itu termasuk langkah yang akan Ibu ambil ya untuk bagaimana caranya anak-anak itu bisa turut hadir dalam proklamasi tadi melalui video, gambar dan sebagainya. Kemudian ada pembentukan kelompok sesuai dengan tipe dan gaya belajarnya mereka. Tentunya juga dengan kesiapan masing-masing daripada siswa itu tadi dalam kelompok itu, gitu ya. Oke, terus kemudian kira-kira untuk menyiapkan media itu Ibu perlu bantuan siapa atau bagaimana ini Bu dalam penyiapan medianya? Kalau penyiapan media, alhamdulillah sudah benar. Jadi ini sudah saya siapkan, jadi ya sudah siap semuanya seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah semua gitu. Iya. Oke, beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan dari observasi yang akan besok kita lakukan itu apa Bu ya? Jadi kompetensinya yang pertama itu juga kompetensi sosial emosional anak-anak, kemudian juga pembelajaran berpihak kepada murid seperti Bu Navita, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi itu di sejarah bisa enggak seperti itu, karena kan sejarah itu kan juga hanya membaca, jadi bagaimana menghadirkan anak-anak itu biar nggak bosan belajar sejarah, seperti itu kompetensi yang ingin saya capai sih untuk besok. Oke, kira-kira strategi apa ini dalam mencapai kompetensi itu tadi yang akan dilakukan Bu Rizka? Strategi saya sih ya yang pertama jadi harus bekerja sama dengan siswa. Jadi bekerja samanya bagaimana? Ya jadi tadi siswa itu maunya bagaimana? Nah, kita harus berpihak kepada murid ya kan. Jadi kita mengabdi ke siswanya, jadi biar strateginya untuk pembelajaran itu biar mereka juga hadir dalam pembelajaran sejarah, kemudian juga mereka mau ikut kerja kelompok, kemudian juga mau mengungkapkan pendapat di kelompok itu, seperti itu Bu Navita. Jadi ini ya, keikutsertaan daripada siswa itu sangat berpengaruh untuk pencapaian kompetensi ini ya. Iya. Gitu. Kemudian Bu, rencana jangka panjang yang akan dilakukan Bu Rizka agar pembelajarannya lebih berdiferensiasi lagi atau lebih bermakna lagi untuk siswa itu bagaimana Bu? Jadi ini kan karena momennya itu kan proklamasi Bu Navita, jadi mau saya aplikasikan ke semua tema di pelajaran sejarah, jadi nggak hanya di proklamasi, kemudian juga nanti juga ada di kelas, nggak hanya di kelas 11 saja, tapi juga di kelas 12, jadi mereka biar berkesinambungan seperti itu Bu Navita. Gitu ya. Iya. Berarti kira-kira kapan ini rencana jangka panjang itu akan dilaksanakan? Kalau yang akan saya laksanakan setelah ujian tengah semester ini Bu Navita, jadi setelah materi proklamasi nanti juga materi pasca proklamasi itu ada. Oh begitu, jadi akan diterapkan untuk selanjutnya. Iya. Baik, nanti kita buat kesepakatan untuk kita bisa saling tukar pikiran ya, bekerja sama begitu, saling mengingatkan juga, saling mengobservasi satu dengan yang lainnya biar pembelajaran kita juga semakin menjadi lebih maksimal begitu ya. Iya. Oke, besok kita akan bertemu dalam observasi ya Bu Rizka di jam ketiga 4 ya di kelas 11 4 dengan tema proklamasi. Terima kasih sebelumnya Bu Rizka atas waktunya yang diberikan. Semoga besok kegiatan observasinya dapat berjalan dengan lancar. Demikian tadi tahap pra observasi saya bersama dengan Ibu Rizka Maria Ulfa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, Ibu cek dulu ya kehadirannya ya. Pak dulu, Afrika, Ahmad, Alu, Alia, Bagas, Brother, Kairunisa, Chelsea, Clarissa, Jamal, Dito, Riau, Erina, Fahrenta, Fatwa, Firman, Galuh, Hafiz, Intan, Jalu, Ria, Utaya,
Ega, Nur, Bintang, Fatin, Raffi, Neha, Ada, Bu. Irfan, Novinda, Raya, Renda, Ria, Rizka, Zaskia. Baik, saya materi hari ini adalah peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Manfaat kalian mempelajari peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kalian sebagai generasi muda bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Terutama contohnya apa tuh? Belajar, kemudian selain belajar mengikuti upacara kemerdekaan. Baik, upacara kemerdekaan kan setiap 17 Agustus, tapi setiap bulan itu apa? Atau setiap hari yang kalian lakukan apa? Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setiap Senin ada apa? Kita ketika upacara harus bagaimana? Baik ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa dengan proklamasi itu kita bisa apa? Bisa mengisi kemerdekaan tidak hanya dulu tapi juga sekarang. Ya, jadi generasi muda itu tugasnya lebih berat, lebih besar. Tidak hanya yang berjuang, tapi juga yang mempertahankan kemerdekaan. Baik, kita next ya. Baik, ini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Kemudian yang keterampilannya menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kemudian setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan dapat bagaimana? Ini melalui kegiatan membaca teks bacaan peristiwa Rengas Dengklok, peserta didik mampu menganalisis latar belakang peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan mengamati gambar peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disajikan, peserta didik mampu mengurutkan kronologi peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dalam bentuk karya dengan baik. Sudah dapat? Ya, tujuannya hari ini apa? Ya, jadi ada cita-cita yang oke, ya, kita lanjut. Baik, gambar apa ini? Tangan dong. Oke, Daman, silakan. Ada gambar anak-anak di lomba makan kerupuk. Iya, pernah seperti itu? Pernah. Silakan jawab ini. Angkat tangan. Yang nomor 2. Angkat tangan. Iya, ulah yuk. Kapan? Pas kemarin pas event apresiasi SMA. Oke. Kemudian yang nomor 3. Tadi angkat tangan. Oke. Dulu waktu zaman CSD itu rasanya ya gembira 2 kali pas balapan sama sebelahnya yang dibuat habis itu ya seru gitu. Seru. Baik ya. Kemudian kapan lomba makan kerupuk sering dilakukan? Bagaimana, brother? Saat bulan Agustus berlangsung tepatnya pada hari kemerdekaan Indonesia. Oke, kemarin kita sudah melewati Agustus. Apakah kita senang dengan adanya lomba kerupuk seperti ini? Baik. Jadi kemerdekaan itu harus kita isi dengan bagaimana? Bahagia. Karena untuk merdeka, supaya kita merdeka itu perjuangannya sangat-sangat berat. Karena banyak darah, banyak nyawa yang dikorbankan. Oke, kita next ya.
bisa menjawab bagaimana latar belakang peristiwa ringan itu? Oke, Yaul, silakan. Karena terjadi perbedaan argumen antara golongan muda dan golongan tua, yang mana golongan tua mengharapkan izin kepada Jepang terlebih dahulu, dan golongan muda mengharapkan agar kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan karena Jepang telah menyerahkan kepada kepada. Bagus, tangan bagi Yaul. Adakah yang ingin nambahi atau berbeda dengan Yaul? Silakan. Siapa? Silakan, brothers. Oke, Daman. Jadi seperti yang dijelaskan di atas tadi kan terjadi perbedaan pendapat yaitu antara perbedaan golongan tua dan golongan muda. Nah, kata waktu itu adalah golongan tua kan menentang untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan karena mereka itu ingin tidak adanya pertumpahan darah lagi yang terjadi di Indonesia. Makanya mereka ingin dengan damai. Tapi kaum muda itu merasa bahwasanya dengan damai ini sebagai tanda kutip itu cuma sebagai jebakan dari orang Jepang. Jadi mereka berharapnya itu supaya kemerdekaan lekas diproklamasikan sehingga mereka tidak perlu lagi ada di bawah tuntutan Jepang. Baik, bagus. Sebelum materi proklamasi kan kita kemarin belajar ya tentang pendudukan Jepang. Jadi proklamasi kemerdekaan itu nggak ada ibaratnya yaitu dari pendudukan Jepang. Ya, kenapa kok kita bisa merdeka? Karena di bom atomnya Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal berapa? Tanggal 6 dan 9 Agustus. Kalau tidak dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, kira-kira kita sudah merdeka nggak? Berarti mau nggak mau, sadar nggak sadar, suka nggak suka, kemerdekaan kita memang momentumnya adalah tepat, pas, kan? Ya, pas banget karena apa? Karena di Perang Dunia Kedua, yang mana sekutu membom pihak Jepang, ya, sehingga mengakibatkan Jepang kalah, mau nggak mau harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu itu, ya. Baik. Baik. Apa saja makna proklamasi baik bagi kehidupan kalian? Setelah kita tadi menyaksikan video ya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ingat, proklamasi kemerdekaan Indonesia, Declaration of Independence
dari Belanda, yang pertama VOC, kemudian Belanda, Inggris, kemudian Hindia Belanda, yang katanya notabene kita dijajah ada 3,5 abad, kemudian setelah itu beralih kepada kedudukan Jepang. Terus kita merdeka, ya kan? Ingat juga kita dijajah sejak tahun sampai kita merdeka berapa tahun? Berapa? 343 tahun. Ya. Ibarat kalian lihat dulu guru yang ada di sana ya. Bebas apa enggak? Ibaratnya kalian seperti kalian ada di kelas ini mas. Saya 1 bulan tidak bisa keluar. Bagaimana? Stres kan ya? Ya kayak mati kan? Ketika itu kalian bisa keluar ya dari ruangan ini. Bagaimana apa yang kalian rasakan? Senang. Freedomnya kebebasan kita ya. Liberty kita. Kebebasan. Jadi apa? Dengan adanya kemerdekaan kita plong. Merdeka karena kita apa? Kita sudah bisa memerintah negara kita sendiri tanpa ada campur tangan dari bangsa lain. Itu saya ibaratnya kamu diperintah oleh orang lain, mau tidak? Tidak. Ya. Jadi kemerdekaan itu sangat mengena bagi kehidupan kita sekarang. Ini andaikan kita dijajah sekarang, bagaimana? Kesara kan? Karena nggak ada yang namanya penjajahan itu senang. Bahagia ada, meskipun itu kolonialisme maupun imperialisme. Yang namanya kedudukan Jepang jadi kemarin seharusnya dengan adanya apa Jepang Cahaya Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pelindung Asia. Nyatanya kita katanya saudara muda, Jepang saudara tua. Nyatanya yang saudara muda menderita kan? Seperti itu. Udah ada yang namanya penjajah itu kita bahas. Baik. Sekarang ini tahu gambar apa? Ini gambar apa? Gambar apa? Ini lihat. Ini rakyat lokal dengan ini hampir sama enggak? Umurnya kira-kira cuma selisih berapa tahun ya? Ini pakaiannya bagus. Ini masih kecil sudah. Saya lihat ini potret kehidupan rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan. Oke. Apa yang kalian rasakan dari gambar ini? Silakan deskripsikan gambar ini. Ini para pejabat-pejabat ya, company, ya kan? Kemudian ini rakyat lokal. Ya. Ini rakyat lokal masih kecil sudah mencari uang nafkah. Ini potret rakyat lokal. Menurut kalian bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Gimana? Ada rasa kasihan, rasa iba. Seandainya itu terjadi pada diri kalian bagaimana? Menderita. Iya kan? Apakah mereka mendapat pendidikan? Tidak. Mereka tidak mendapat pendidikan. Ya. Lihat kalian, pakaian mereka dengan pakaian yang kita kenakan sekarang ya. Ya. Dilihat. Beda apa sama?
Oh iya, saya bisa ada di keluarga saya sekarang, saya bisa sekolah dengan tenang tanpa memikirkan biaya. Pernah kalian mikir seperti itu? Oke, silakan kalian berkelompok ya, mendiskusikan ini. Kemudian saya minta perwakilan dari kelompok tersebut untuk membicarakan hasilnya. Silakan. Kelompok yang sudah dibentuk kemarin, silakan. Pendidikan nggak diperhatikan, ekonomi nggak diperhatikan, pokoknya itu kayak di persnya ini. Jadi kayak udah sejahtera, itu tukang pula. Langsung bisa nggak apa tanah paksa, itu kayak perbudakan. Baik anak-anak, sudah presentasinya. Sekarang silakan perwakilan dari dua kelompok ya. Silakan maju. Siapa dulu? Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai 3 pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru kita untuk nantinya kita analisis bersama. Nah, ini adalah hasil dari analisis dari kelompok saya dan kita akan langsung saja untuk masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan sebelumnya mempertanyakan tentang bagaimana kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, di sebelum kemerdekaan ini kan jelas kita akan dalam masa penjajahan, baik itu dalam masa penjajahan Belanda maupun dalam masa penjajahan Jepang. Nah, di kedua masa ini, tidak peduli siapa yang menjajah kita tuh sebagai warga Indonesia pada saat itu tuh belum memiliki namanya itu kebebasan. Kita tuh kayak mau ngapa-ngapain aja susah. Kita punya tanah aja dipersulit. Malah pada saat zaman Belanda itu kan ada yang namanya tanam paksa, di mana setiap petani atau orang Indonesia punya lahan itu wajib untuk menanam komoditas tempat yang tentunya akan dijual oleh Belanda, dan itu pun nanamnya juga nggak berasal, ada aturannya. Itu kan sudah melanggar kebebasan, di mana seharusnya petani yang bisa menanam kebutuhan pokok bisa seperti padi, malah menanam tanaman lain yang itu pun nilai jualnya lebih tinggi. Padahal pada Indonesia sendiri itu nggak perlu tanaman itu kan sudah melanggar kebebasan yang nantinya akan berujung ke krisis ekonomi. Kemudian yang kedua itu di masa itu sama seperti poin sebelumnya, poin kebebasan, kesejahteraan itu masih didapatkan pada masa sebelum kemerdekaan, karena adanya pendikteran dari para penjajah menyebabkan masyarakat Indonesia pada saat itu belum mendapatkan rezeki. Jadi mereka masih banyak yang belum sejahtera, bahkan anak-anak itu mau nggak mau bekerja karena keluarga sendiri atau orang tua itu nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dua orang tua nggak cukup kita sama anak-anak, mau nggak mau kita juga bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan contohnya itu ada anak yang dia itu bekerja, yaitu contohnya. Kemudian di sebelum masa kemerdekaan ini, bangsa Indonesia itu sering banget mendapatkan insiden-insiden yang menyebabkan banyak sekali kematian. Contohnya seperti kerja lobby maupun kemanusiaan, itu banyak sekali korban yang jatuhan karena lokasi kerja maupun lingkungan kerja itu tidak baik. Misalnya mereka tidak digaji dengan cukup, kebersihannya tidak terjamin, misalnya itu tidak terjamin gitu. Jadi banyak sekali orang yang meninggal bukan hanya karena kelaparan, tapi juga karena kecelakaan kerja. Dan itu pun pada masa penjajahan itu mereka tidak dipedulikan, ya karena
bangsa Indonesia cuma dianggap sebagai budak, mengingat ini adalah sebuah penjajahan. Kemudian yang terakhir itu tentang pendidikan. Pendidikan itu walaupun di Indonesia itu kita mengenal tokoh seperti Gajah Dewantara yang menggunakan pendidikan Indonesia di masa sebelum kemerdekaan, kita tahu bahwasanya kemerdekaan itu nantinya kan kita bisa setelah kemerdekaan itu nanti kita bisa pendidikannya lebih luas. Tapi sebelum adanya kemerdekaan ini, pendidikan di Indonesia itu sangat-sangat minim, malah hampir nggak ada. Yang bisa belajar itu yang bisa belajar itu cuma dari kalangan golongan kelas atas, bangsawan gitu. Itu tuh kalau sekolah rata-rata sekolahnya luar negeri, maka langsung belandanya. Yang di Indonesia langsung jarang sekali. Walaupun ada pun biasanya yang pendidikan level bawah, yang cuma ada dasarnya aja. Hingga untuk mencari ilmu ekspor itu mau harus keluar, nggak bisa di Indonesia. Itu untuk yang di sebelum masa kemerdekaan. Sekarang kita next ke masa sebelum kemerdekaan. Perlu diketahui misalnya masa sebelum kemerdekaan ini tuh hanya beberapa tahun saja ya, nggak sampai yang masa Orde Baru maupun sampai yang reformasi. Jadi hanya beberapa tahun saja. Nah, menurut poinnya sebelumnya tadi yang sebelum masa kemerdekaan, kalau kita lihat dari poin kesejahteraan itu tuh masih belum maksimal ya, karena ini masih masa kemerdekaan baru-baruan, jadi masih banyak konflik yang harus diatasi dulu. Jadi kemerdekaan pada saat itu tuh masih memiliki PR untuk menyejahterakan warga, walaupun nanti pada akhirnya bisa diselesaikan, tapi pada saat itu masih belum maksimal. Kemudian yang kedua itu soal kebebasan. Nah, sebelumnya kan kebebasan kita sangat terbatas tuh, sekarang sudah enggak di masa setelah kemerdekaan, karena yang mengatur itu adalah bangsa Indonesia sendiri. Jadi sebagai warga mereka berhak memiliki kebebasan. Lagi-lagi memang tidak terpaksa, jalur ideologi itu tidak ada, karena kemerdekaan diatur oleh bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia, sehingga nantinya peraturan yang ada itu sudah tidak lagi diberikan bangsa Indonesia. Kemudian di masa sebelum kemerdekaan ini ada beberapa poin yang kita tambahkan, yaitu pertama, masih banyak kematian, sama seperti poin sebelumnya di masa ini, di masa sebelum kemerdekaan masih ada kematian yang cukup signifikan. Kenapa? Karena di masa ini Indonesia itu merdeka itu nggak merdeka langsung membangun, tidak. Tapi setelah merdeka mereka masih harus menghadapi PR yang lebih besar daripada soal kesejahteraan, yaitu perang. Kita tahu sebenarnya ada agresi Belanda 1 dan 2. Itu menyebabkan perang di mana-mana, seperti ada insiden di Bandung, di Surabaya, di Bali, dan lain-lain gitu. Banyak sekali korban kejatuhan, baik dari pihak sekutu maupun dari pihak bangsa Indonesia sendiri. Yang masih pada saat itu menggunakan data yang sangat tradisional seperti kebutuhan. Kemudian tak hanya serangan dari luar, tapi dari dalam pun juga ada, seperti konflik dari fanatis gitu ya, yang menginginkan Indonesia itu untuk berubah menjadi negara bentuk lain misalnya. Itu juga menambah adanya konflik dalam negeri di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dari segi pendidikan. Setelah masa kemerdekaan ini, pemerintah sudah membenahi sistem pendidikan Indonesia, sehingga walaupun pendidikan yang tertinggal, tapi setidaknya pendidikan bahasa itu sudah lebih baik untuk ketimbang yang di masa kemerdekaan. Terakhir kita akan balik ke masa sekarang. Saya rasa tidak terlalu banyak dan tidak masa sekarang, karena sekarang sudah tahu dan bisa merasakan sendiri, di mana kejaksaan kita itu sudah sangat-sangat terjamin, lapangan pekerjaan cukup banyak, kemudian juga harga jual itu yang lebih baik. Itu tuh meningkatkan kesejahteraan kita sebagai warga Indonesia yang berbeda seperti zaman dulu yang saya makan susah gitu. Kemudian yang kedua kebebasan, kita bisa sekolah, kita bisa kuliah kemana-mana, kita bisa berpikir kemana-mana. Itu tuh sudah menjabarkan betapa bebasnya warga Indonesia sekarang. Beda sama dulu ya, sekolah aja susah kalian itu. Kemudian ya sama kita bilang tadi, kalau pendidikan sudah bagus, sekarang pendidikan di Indonesia juga sudah bagus. Seperti misalnya kita tidak punya banyak universitas, punya banyak SMA, SMK, bahkan sekolah pun juga sudah masuk ke dalam negeri. Jadi sekolah sekarang itu nggak harus keluar negeri, tapi di Indonesia pun sudah ada fakultasnya. Dan yang terakhir yaitu kita di sekarang ini masih disibukkan dengan yang namanya kegiatan musik kemerdekaan, seperti kita belajar, merayakan hari kemerdekaan misal, upacara, terus misal dari Indonesia Raya, atau malah juga organisasi keluar misalnya sebagai kenal bahasa Indonesia. Itu kalau dari kita, kegiatan kita di masa sekarang adalah untuk kegiatan menuju kemerdekaan. Kurang lebihnya sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali yang disampaikan oleh
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Jadi tentunya saya di sini akan membahas beberapa poin mengenai kehidupan Indonesia sebelum awal-awal dan masa sekarang. Poin yang pertama itu bagaimana kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Tentunya sebelum kemerdekaan itu kita dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang, yang dimana kebebasan kita itu direbut teman-teman. Contohnya saja kebijakan dari petani yang ada kebijakan land grant. Jadi petani yang mempunyai lahan mereka harus membayarkan pajak kepada pemerintah dan hasil buminya harus disetorkan kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sudah ditentukan oleh mereka. Tentunya ini sangat merugikan petani dan akan mempersulit ekonomi di Indonesia ini. Terus ada satu lagi kebijakan yang sangat menyengsarakan, yaitu contohnya sistem kerja paksa yang diinisiasi oleh Dulles. Dulles memerintahkan masyarakat untuk membangun jalan dari Anyer Panarukan yang jauhnya itu 1.100 km. Nah, hal ini tuh menimbulkan banyak korban jiwa karena seperti yang disebutkan di awal tadi, kondisinya yang tidak layak, seperti tidak mendapatkan gaji, kondisinya yang tidak bersih, tidak mendapatkan makanan yang cukup dan lain-lain. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu bagaimana kehidupan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan sendiri bangsa Indonesia kehidupannya tidak semulus itu teman-teman. Contohnya yaitu agresi Belanda 1 dan 2. Terus yang selanjutnya bagaimana kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Kehidupan bangsa Indonesia saat ini tentunya sangat makmur, alhamdulillah sekali. Kita bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan keinginan kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan ini sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah dibangun di bangsa Indonesia. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Jalu sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya untuk selanjutnya kalian tadi sudah diskusi kelompok. Sekarang ya, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian kerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah di sini ada 11 kolom ya, dan 11 gambar yang harus diurutkan. Jadi silakan kalian mengurutkan sesuai dengan kronologi peristiwanya. Paham? Di sini gambarnya ada di map ini ya, di amplop ini ya. Proklamasi merdeka wis. Baik anak-anak, sudah selesai diskusi kelompoknya. Silakan siapa yang mau
Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan banyak korban. Untuk gambar yang keempat adalah rumah Rengas Dengklok yang terletak di kampung Bodotugu, Kelurahan Rengas Dengklok. Rumah ini itu dulunya adalah rumah seorang Tionghoa yang bernama Baban Hijau Isiong. Rumah ini itu digunakan sebagai tempat perundingan antar para pemuda yang dipimpin oleh Sukarni dengan Soekarno Hatta untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Untuk gambar yang kelima itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi perdebatan yang cukup sengit mengenai kemerdekaan Indonesia. Untuk gambar yang keenam yaitu adalah perumusan naskah proklamasi. Nah, setelah pulang dari Rengas Dengklok itu, Soekarno dan Hatta itu menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi Indonesia. Nah, untuk gambar yang ketujuh itu adalah naskah proklamasi sesuai tulisan tangannya Soekarno. Untuk gambar yang ke-8 yaitu Saidi Malik mengetik naskah proklamasi ditemani oleh BM. Nah, untuk gambar yang terakhir yaitu ada naskah proklamasi setelah diketik oleh Saidi Malik. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomornya berapa ya? Saya akan membacakan buku dari kelompok kami. Nah, untuk gambar yang pertama itu adalah bendera merah putih oleh Heru Fatmawati. Nah, benderanya berukuran 274 kali 136 cm yang dari perjalanan 1945. Untuk gambar selanjutnya ada pengumuman kota Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 pada kota Hiroshima dan juga pada kota Nagasaki. Dan untuk gambar berikutnya adalah dampak dari pengumuman kota Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan puluhan ribu korban jiwa. Gambar selanjutnya, gambar selanjutnya merupakan rumah Rengas Dengklok yang terletak di kampung Bodotugu. Rumah ini dipakai untuk mendirikan naskah proklamasi. Baik, terima kasih ya. Oke, jadi sama ya dengan kelompok tadi ya, sama. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari kegiatan tadi kalian sudah diskusi kelompok 2 kali. Kemudian dari peristiwa penting sekitar proklamasi ya, adakah yang mau ditanyakan? Silakan Jalu, Mas Jalu. Yang kita ketahui Sekutu itu ngebornya Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kenapa Sekutu itu memutuskan untuk mengebom kota tersebut? Mengapa ada Tokyo yang notabene kotanya lebih besar? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Gini, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki itu sebenarnya kenapa kok Sekutu memutuskan untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki dan membuat bom atom? Karena apa? Karena Jepang harus dilumpuhkan. Kenapa harus dilumpuhkan? Karena Jepang itu nekat. Namanya ada misi kamikaze, yaitu misi bunuh diri. Jadi ada kapal induk atau pesawat induk Sekutu yaitu Amerika Serikat yang di area Pasifik, ya kan? Di Asia Pasifik. Kemudian ada satu pesawat miliknya Jepang. Ketika itu langsung ditabrak itu. Jadi yang dirugikan pihak mana? Pihak Sekutu. Karena apa? Karena Jepang itu nekat. Karena dia harus melawan sampai di daerah penghabisan. Dan pada waktu itu karena adanya misi kamikaze dan Jepang tidak akan menyerah kalau tidak sampai di daerah penghabisan. Sehingga bagaimana? Sekutu, terutama Amerika Serikat, memutuskan untuk melumpuhkan Jepang dengan membuat bom atom. Setelah bom atom diproduksi,
mau menjatuhkan ke Jepang, sebenarnya bukan Hiroshima Nagasaki. Tujuan utama bukan sana. Tapi apa? Mau di wilayah yang kosong, ya kan? Mau ultimatum dulu. Hei, Jepang, saya mau menjatuhkan bom di kota X. Seandainya sekutu ultimatum lebih awal, bagaimana pemikiran Jepang? Otomatis akan semua anggota penjara ya kan, penjara perang ya kan, orang-orang yang dipenjarakan ya, miliknya sekutu yang dipenjarakan oleh Jepang akan ditaruh di daerah tersebut. Otomatis sekutu ada jalan makan Tuhan enggak? Seperti itu. Sehingga bagaimana? Sehingga tidak usah ultimatum, sehingga menjatuhkan di Hiroshima. Sebenarnya dari Hiroshima ibaratnya udara, ya kan, dari udara kan, kamu berada di kolam yang kedalamannya 20 meter. Ketika kamu menjatuhkan batu, ekspektasinya mau dijatuhkan di tempat di bawah kaki kamu, ya. Apakah tepat sasarannya? Ingat ilmu fisika, ada ilmu apa di dalam kolam, di dalam air? Hambatannya apa? Tekanan air, iya enggak? Coba dijatuhkan, air itu banyak, batu kecil dijatuhkan otomatis ke arah mana? Batu kan? Karena tekanan airnya terlalu kuat. Sama halnya dengan udara, ketika jatuh ke tanah juga ada gaya apa? Gravitasi, iya enggak? Kemudian ada tekanan apa? Angin, seperti itu. Jadi enggak tepat. Pada waktu itu sedang ada aktivitas di Hiroshima. Jadi mereka terlihat ada kapal, ada pesawat seperti itu. Ketika dijatuhkan, mereka masih kerja. Karena memang taktik sekarang mulai zamannya Romawi Yunani tidak boleh menyerang pusat. Ya. Dan banyak rakyat lokal. Seperti itu. Ya. Jadi memang Jepang harus dilumpuhkan. Gimana aja? Baik, terima kasih sudah ya. Ada lagi tanya? Mau menambahkan? Boleh silakan Mas Jamal. Jadi untuk alasan kenapa Hiroshima dan Nagasaki bom itu menurut saya ada beberapa alasan yang salah satunya itu Hiroshima dan Nagasaki ini sama-sama kota industri. Ya. Jadi kota yang memproduksi senjata dari Jepang. Di sana di Hiroshima itu banyak produksi senjata api, dan di Nagasaki itu malah ada pabrik untuk barangan kapal mereka. Nah, kalau saya pernah baca dulu, memang Jepang tadi Kuto itu pernah mengadakan langsung ke Tokyo. Tapi kalau tidak salah, pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan, karena tadi kan mereka bilang kalau menjatuhkan bom itu nggak simpel, susah. Nah, pada saat itu kebetulan di Tokyo lagi ada pabrik, dan itu menghalangi pandangan si pilot, hingga kalau salah sedikit aja takutnya malah salah gitu. Jadinya mengalihkan target ke Nagasaki. Malah sebelumnya lagi itu pernah ada rencana untuk rencana ke kota Kyoto, tapi ini ditolak oleh orang sekutu sendiri karena Kyoto ini terlalu banyak jalannya. Jadi kalau kita menunjukkan sayang, makanya dipilih kota Nagasaki sebagai target selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Jamal ya. Jadi seperti itu yang saya, jadi apa? Meskipun perang itu juga ada titik manusiawinya. Mereka masih mikir, ya, ya. Oke, kita next. Baik, ini kita sudah nyampe, ya, mau terakhir, ya. Baik, sebelum kita lanjut ini, silakan kalian relax dulu, relax dulu. Ya, ya.
berusaha untuk meraih kemerdekaan dan kita layaknya generasi penerus dan berubah ya harus menghargai para. Baik, terima kasih tepuk tangan beliau. Baik, selanjutnya belajar dari cerita dalam bacaan dan video tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Next, kedepannya itu apa yang akan kalian lakukan? Kalian sudah belajar hari ini ya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang akan kalian lakukan? Silakan. Silakan siapa? Oke Mas, ayo. Oke, silakan. Upaya yang bisa dilakukan di negara itu materi yang dulu jangan malas dan juga mengisi kemerdekaan sebaik-baiknya. Sepenuhnya kita sebagai partner dalam belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai kemerdekaan. Baik, terima kasih Dokter. Baik ya, jadi ini materi peristiwa penting sekitar proklamasi ya. Kemudian dengan adanya proklamasi ini kita lebih ya menata kehidupan kita supaya Indonesia tidak jatuh ke tangan orang asing. Apalagi sekarang sudah banyak investor-investor asing itu dari berbagai negara sedang masuk di Indonesia. Jadi sebenarnya kita adalah selektif. Kita harus ada filter. Paham? Ya. Jadi harus ada filter, terutama tugas kalian. Tidak mengisi kemerdekaan dengan main game. Setuju apa enggak? Setuju. Tidak mengisi kemerdekaan dengan narkoba. Setuju apa enggak? Setuju. Oke, jadi kita harus apa? Untuk maju, untuk merdeka harus waras. Berarti iya otaknya apa? Waras juga bacanya sehat. Ya. Baik ya, jadi dengan adanya materi ini diharapkan depannya kalian bisa untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Baik ya, kita cari di pembelajaran ini. Baik, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Yang silakan teman-teman. Menurut saya paling menarik itu pas kita bersama-sama itu melihat gambar itu. Jadi kayak apa kita tuh bisa langsung tahu di urutan dari urutan peristiwa pertama sampai peristiwa yang paling baru. Kita bisa tahu gitu. Sekarang kita bisa juga untuk melihat secara langsung dari gambar tadi. Kayak gitu aja. Baik, terima kasih Dokter. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Baik,
dalam kelompok kalian sangat bagus dan kalian aktif. Tepuk tangan untuk sebulan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita teruskan materi setelah proklamasi ya. Jangan lupa belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan kewarasan. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Khairul Faizin selaku fasilitator guru penggerak angkatan 9 kelas 10. Yang saya hormati Bapak Irwan selaku pengajar praktek. Yang saya hormati Ibu Rizka Maria Ulfa selaku guru yang saya observasi pada kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Irwan dan Bu Rizka sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita bisa coaching supervisi akademik pada kali ini. Kebetulan saat ini kita sudah memasuki pasca observasi. Jadi sekarang tinggal yang akhirnya saja ya Bu Rizka ya. Oke Bu Rizka, bagaimana kabarnya Bu Rizka hari ini? Alhamdulillah baik Bu Novi. Alhamdulillah luar biasa ya Bu Rizka ini. Kemudian hari ini kita sudah melewati berbagai rangkaian ya Bu ya, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi yang sudah kita laksanakan di dalam kelas, saya mengamati jenengan untuk praktek di dalam kelas, kemudian yang terakhir kita sudah sampai pada pasca observasi ini. Iya. Bagaimana perasaannya ini Bu Rizka? Alhamdulillah lega Ibu. Jadi mulai dari pra-observasi, observasi sama pasca ini akhirnya terselesaikan seperti itu. Oke, lega sekali ya Bu ya. Akhirnya terselesaikan dengan saya mengamati Bu Rizka mengajar di kelas ya. Oke, setelah mengamati dan mencermati pada tahap observasi atau pembelajaran yang kemarin Bu Rizka lakukan dengan materi peristiwa seputar proklamasi di Indonesia ya, yang dilakukan di kelas 11.4 jam ke-34 waktu itu ya. Apa yang dilakukan Bu Rizka ini terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sesuai dengan materi tadi? Baik, untuk materi yang sudah saya laksanakan di kelas 11.4 saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya gabungkan dengan kompetensi sosial emosional. Karena apa? Karena momentum di materi proklamasi ini sangat mengena sekali gitu Bu Novi. Jadi di dalam pembelajaran ini saya menggunakan tiga kegiatan inti seperti itu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi supaya mengena di situ. Jadi anak-anak itu saya kelompokkan ya kan sesuai dengan kemampuan kesiapan belajar siswa. Oke, menarik sekali ya Bu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran di sini Bu Rizka sudah berusaha untuk dapat menampilkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi dan juga sosial emosionalnya ya mungkin ya. Kalau dari pembelajaran yang kemarin Bu Rizka, nampak daripada sosial emosionalnya itu ada di mana ya? Kalau saya sih ketika anak-anak untuk mempraktikkan proklamasi, kemudian juga bagaimana mereka itu mempraktikkan, di situ saya mengasih gambar seperti itu kan, gambar lomba makan kerupuk seperti itu. Jadi anak saya tanyai lomba ini ada di dalam momen apa, jadi anak itu langsung ngeh gitu Bu Novi. Jadi ketika pembelajaran itu anak-anak langsung, oh ya Bu, ini waktu momentumnya Agustus besok kan banyak kegiatan lomba makan kerupuk seperti itu. Jadi untuk momentum menciptakan kehadiran proklamasi di anak-anak masa sekarang itu sangat mengena sekali kemarin. Ya, saya memang sangat tertarik di momen itu. Jadi ice breakingnya menggunakan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Salah satu gambarnya adalah makan kerupuk tadi, sehingga anak-anak juga beralihnya dari persepsi sampai kepada kegiatan intinya itu mereka juga langsung ini kemarin heboh juga ya, loh kok makan kerupuk, ternyata ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan tadi, yaitu menghadirkan ya seolah-olah siswa merasakan bagaimana perjuangan proklamasi itu tadi. Lalu harapan atau indikator yang sudah tercapai dalam
proses pembelajaran kemarin adakah yang sudah tercapai atau ada yang belum gitu Bu? Kalau tercapai sih sebagian sudah tercapai Bu Novi. Jadi ketika anak-anak sebelum pembelajaran kan sudah saya kelas-kelaskan seperti itu, sudah saya kayak kesiapan belajarnya seperti itu sudah saya bagi-bagi, karena kan saya melakukan itu sebelum-sebelumnya. Kemudian juga mengenanya ketika diskusi. Jadi ketika diskusi itu anak-anak hidup seperti itu. Kemudian waktu anak-anak ada perbedaan pendapat, mereka saling memahami gitu, saling menerima perbedaan pendapat itu. Kemudian juga ketika maju ke depan juga anak semangat seperti itu Bu Novi. Jadi kemudian kalau yang tidak tercapai itu ada di pembelajaran diferensiasi yang di produk, karena kan waktunya mepet, jadi biasanya kan anak itu ada yang pakai kanvas, seperti ada yang pakai PPT, karena kemarin itu mepet jadi cuma satu aja. Jadi yang kurang tercapai. Hasil dari diferensiasi produknya ya, mereka produknya cenderung lebih mungkin agak sama ya, Iya. atau monoton, karena memang kalau tadi kita evaluasi dari kurangnya waktu yang diberikan. Iya. Gitu ya. Oke, terus saya sangat mengapresiasi sekali ini Bu Rizka, mulai dari apersepsi sampai kepada menyampaikan tujuan, kemudian memfasilitasi diskusi, bisa memberikan suasana yang lebih hidup di kelas. Bagaimana triknya agar anak-anak itu bisa hidup seperti itu Bu? Kalau tadi saya melihat dengan melalui gambar dan juga beberapa materi-materi yang lebih menarik yang dengan sajikan tadi. Seperti itu Bu Novi, sebelumnya kan anak seperti ketika sebelum pembelajaran saya, anak itu memang ayo anak besok materinya peristiwa sedang proklamasi seperti itu. Jadi kalian harus belajar dulu seperti itu. Jadi saya kasih anak PDF, kemudian juga bukunya halaman berapa, kemudian juga silakan cari di internet. Jadi mereka sudah siap. Jadi ketika di kelas, jadi anak itu jiwanya hadir di pelajaran itu seperti itu. Jadi sudah siap. Kemudian ketika saya ngomong menjelaskan apa, anak sudah langsung nyambung seperti itu Bu Novi. Kemudian juga kedekatan emosional antara guru sama siswa itu juga harus dapat seperti itu Bu Novi. Makanya kenapa kok di 11.4, karena momentumnya memang anak-anak di situ itu sangat heterogen, tapi meskipun heterogen tapi mereka ketika pembelajaran sejarah mereka langsung fokus seperti itu. Itu juga menyambung dengan yang tadi berusaha untuk menghadirkan siswa agar dapat istilahnya masuk ke dalam materi yang disajikan Bu Rizka tadi ya, seperti proklamasi tadi ya. Oke, baiklah. Ada hal menarik yang saya amati ya Bu, dari pembagian kelompoknya Ibu membagi mereka sesuai dengan tipe belajar mereka dan juga sesuai dengan pengetahuan dari masing-masing siswa yang ada pada mereka. Nah, itu dalam pembagian kelompok itu barangkali ada kesusahan atau bagaimana? Kalau kesusahan ini enggak terlalu ya Bu Novi, karena kan mereka, kenapa kok saya mudah enggak terlalu susah, karena satu, setiap mau pembelajaran saya selalu tanya jawab seperti itu Novi. Jadi mereka selalu siap, kemudian jadi saya bisa mengelompokkan anak itu mana yang kines, mana yang audio, kemudian mana yang visual seperti itu. Jadi kalau mengelompokkan anak-anak, alhamdulillah tidak ada kesulitan, karena mereka itu sudah tahu, oh saya itu ada di kines Bu, saya ada di audio, saya ada visual seperti itu. Jadi pada waktu mengelompokkan saya tidak terlalu kesulitan seperti itu. Oh begitu ya. Oke, berkaitan dengan diskusi kemarin Bu, kemampuan sosial emosional anak yang muncul dalam diskusi itu kalau diamati itu kan banyak ya. Salah satunya adalah yang berusaha untuk Bu Rizka hadirkan di sini, menghargai pendapat dan juga kesadaran diri. Apakah itu tercapai dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin? Alhamdulillah tercapai Bu Novi. Jadi anak-anak itu kan meskipun mereka sudah satu komponen seperti itu, maksudnya di audio maupun visual maupun di kinesis itu, tapi mereka saling berbeda ternyata seperti itu Bu Novi. Jadi mereka itu ketika ada di kelompoknya damar seperti itu, jadi yang aktif sebenarnya biasanya kan damar, tapi di situ mereka itu bisa aktif karena adanya damar seperti itu. Kemudian ada Brandon seperti itu kan Bu Novi. Brandon awalnya juga dia menonjol sendiri, tapi ketika Brandon mengungkapkan pendapat, teman-temannya juga nyambung, kemudian teman-temannya berusaha untuk mengungkapkan pendapat juga seperti itu. Jadi alhamdulillah dari kelompok-kelompok kemarin itu mereka bisa menghargai pendapatnya teman, kemudian juga saling bekerja sama seperti itu.
Berarti dikuatkan dengan adanya Brandes sama Damar tadi Iya. terutama ya. Memang luar biasa dua anak itu ya Bu Iya. Rizka ya. Oke, dari serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, adakah perbedaan ketika pra observasi sampai kepada observasi yang sudah dilakukan? Perbedaannya sebelum pra observasi itu kan saya masih seperti apa ya, saya besok pembelajarannya seperti itu Masih kan Bu Novi. membayangkan Iya, lah membayangkan. Karena kan istilahnya. di sini kan saya harus mengerjakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya kombinasikan dengan kompetensi dasar emosional seperti itu. Kemudian ketika pembelajaran dan juga persiapannya dengan Bu Novi, jadi saya bisa mengetahui seperti itu bagaimana menggabungkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE itu seperti itu. Jadi menurut saya sih ternyata dua komponen itu bisa dihadirkan dalam pembelajaran sejarah. Jadi kemudian anak-anak juga nggak terlalu suntuk maupun stres waktu pembelajaran sejarah. Ya, saya melihat anak-anak sangat tertarik sekali dengan gambar-gambar proklamasi yang ditampilkan ketika itu. Lewat gambar yang pertama saja, breaking saja mereka sudah tertarik. Pasti mereka juga akan tertarik di gambar berikutnya. Ternyata antusiasnya memang luar biasa ketika itu, ketika Bu Rizka menghadirkan, kalau tidak salah ada 3 gambar di sana, mereka langsung memberikan respon yang luar biasa. Karena mungkin itu juga salah satu media yang membantu mereka untuk melakukan memahami sebuah materi gitu ya Bu ya. Iya, benar. Dan juga membantu mereka untuk hadir dalam pembelajarannya Bu Rizka yang kebetulan sejarah Indonesia ya. Iya. Kemudian Bu Rizka, berarti dari secara keseluruhan sudahkah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang Bu Rizka buat sebelumnya? Sudah sesuai, kecuali yang pembelajaran berdiferensi yang bagian produk. Yang Karena produk ya tadi. produk itu hanya 2 yang sudah tercapai, yang satunya belum seperti itu. Yang satunya belum. Ya Iya. sebenarnya sudah, cuman mungkin kurang maksimal Iya, kurang karena maksimal. memang waktunya yang terbatas begitu, sehingga produknya anak-anak juga mungkin lebih monoton gitu Iya. ya Bu ya. Oke, Bu Rizka, kompetensi apa yang ingin Bu Rizka kembangkan? Setelah ini tadi, Bu Rizka kira-kira mau mengembangkan kompetensi apa ini Bu? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan satu Bu Novi. Jadi saya itu nggak hanya di kelas 11 jadi tantangan saya bisa menghadirkan 2 komponen ini di pembelajaran sejarah itu di kelas 11-12, kemudian di 11 1, 2, 3 seperti itu, karena kan mereka ada 1, 2, 3 itu kan KD kedokteran. Jadi untuk fokus ke sosialnya itu pembelajaran IPS itu Berarti butuh sulit, perjuangan ya, gitu butuh ya. perjuangan. Jadi kalau saya sih supaya bisa merata untuk setelah 11 semuanya pembelajaran berdiferensi dan KS ini bisa saya terapkan ke anak-anak seperti itu. Oke, berarti harapannya bisa dikembangkan untuk kelas-kelas yang lainnya. Iya. Sekalipun itu kelas KD1, KD2 sampai KD3 yang Iya. notabene mereka basicnya dari IPA. Iya. Oke, saya yakin juga dengan media yang sudah digunakan nantinya kelas-kelas ini juga akan semakin tertarik ya dengan pelajarannya Bu Rizka yaitu sejarah Indonesia. Iya. Oke, apa yang Bu Rizka dapatkan dari serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan ini? Dari serangkaian supervisi yang dilakukan oleh Bu Novita, saya lakukan, yang saya dapatkan adalah satu, saya lebih fokus ke anak-anak, kemudian pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid, jadi nggak monoton ke guru menerangkan saja, kemudian juga saya bisa mengamati bagaimana interaksi antara guru dengan murid, antara murid dengan murid seperti itu Bu Novita. Jadi mencakup semua komponen ya Bu ya. Iya. Fokus kepada anak, berpihak kepada anak ya. Berarti sangat ini sekali ya, pembelajarannya luar biasa sekali. Kemudian Bu Rizka, adakah yang ingin dilakukan Bu Rizka ke depannya setelah kita melakukan observasi ini? Kedepannya yang akan saya lakukan satu Bu Novita, saya ingin meningkatkan bagaimana menghadirkan siswa-siswa itu bagaimana belajar sejarah tidak monoton hanya membaca aja, kemudian bagaimana menghadirkan peristiwa-peristiwa yang masa lalu itu ke masa kini yang diterima oleh siswa seperti itu Bu Novita. Karena belajar sejarah itu apalagi di jam-jam krusial anak-anak satu tidur gitu ya, kemudian juga kadang juga kalau nggak tidur juga malas seperti itu. Iya, ngantuk jam-jam Iya. siang itu ya Bu ya. Lalu Bu, dari rencana yang sudah tadi dijabarkan ke depannya akan seperti itu, kira-kira kapan akan dilaksanakan itu? Setelah ujian ini. Setelah ujian Iya. ini, setelah ujian ini kita ya Bu, apa istilahnya
melakukan komunikasi kembali Iya. nggih. Nanti kita buat kesepakatan kira-kira kita mau mengadakan pembelajaran secara komunikasi dengan kita kerjasama itu kapan, sehingga nantinya harapannya ke depannya pembelajaran yang dilakukan saya ataupun Bu Rizka menjadi lebih baik lagi begitu ya Bu. Iya Bu Novita. Terutama di sini pembelajaran sejarahnya ya, Iya. sejarah Indonesia biar semakin lebih baik dan anak-anak juga semakin termotivasi dan merasa tidak monoton tadi, apalagi di jam-jam terakhir pembelajaran sejarah itu membuat mereka ngantuk kalau misalnya Bu Rizka tidak terlalu kreatif untuk mereka. Iya, Gitu, benar, nggih? Bu Novita. Oke. Baik Bu Rizka, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Bu Rizka. Ternyata dari apa yang sudah kita laksanakan, mulai dari praobservasi, observasi, itu sangat memberikan manfaat yang luar biasa untuk pembelajarannya, dan pembelajaran sejarah Indonesianya menjadi semakin tidak monoton lagi, semakin kreatif lagi, sehingga anak-anak juga lebih bersemangat lagi. Iya, Gitu, Bu nggih? Novita. Oke, terima kasih Pak Irwan, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka coaching supervisi akademik. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Demikian tadi coaching supervisi akademik yang sudah kami lakukan pada kegiatan pasca observasi. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.